Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bab sholat. Namun sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar mengenai bab sholat. Kemudian sholawat dan salam tentunya tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hari ini kita akan belajar mengenai bab sholat. Pasti dari teman-teman udah tahu ya sholat itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum. Nanti kita akan belajar bersama mengenai sholat, detail sholat untuk syarat, kemudian rukun sholat dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan ia merupakan rukun Islam yang sangat ditekankan atau utama sesudah dua kalimat syahadat. Telah disyariatkan bahwa sholat merupakan sebaik-baiknya ibadah. Sholat ini mencakup berbagai macam ibadah. Ada zikir kepada Allah, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah, ruku, sujud, doa tasbih dan takbir. Umat Islam meyakini dan mengetahui bahwa sholat itu merupakan perintah yang harus dilakukan. Sholat yang merupakan kewajiban tidak dapat ditinggalkan bagi umat muslim yang sudah mukallaf. Agar memudahkan dalam penyampaian dan juga supaya teman-teman lebih mudah memahami materi, maka untuk materi sholat ini saya akan mengelompokkan menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama mengenai pengertian sholat, subbab yang kedua mengenai dasar hukum sholat, subbab yang ketiga mengenai syarat-syarat sholat, dan yang terakhir kita akan belajar tentang rukun sholat. Apa itu sholat? Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Tadi sudah dijelaskan bahwa sholat ini merupakan suatu hal yang wajib atau diutamakan setelah kalimat syahadat ya. Islam sendiri didirikan atas 5 sendi atau tiang, yang mana salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia menunjukkan agama Islam. Sholat sendiri harus didirikan dalam satu hari, satu malam sebanyak 5 kali, berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslim mukallaf, baik sedang sehat maupun sakit. Sholat secara etimologis artinya adalah doa. Hal ini sudah Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedangkan pengertian sholat menurut syara adalah ucapan dan amalan yang khusus dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Sedangkan sholat secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Arti sholat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sholat adalah ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang mana ini menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syarat. Sholat merupakan penyerahan diri baik secara lahir maupun batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Sholat itu merupakan agama Islam yang mana menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Sholat merupakan tiang agama di mana tidak dapat tegak kecuali dengan sholat itu sendiri. Subbab selanjutnya yakni dasar hukum sholat. Kita perlu mempelajari ini agar dalam sholat nanti kita tahu bahwa ada dasar hukumnya, bahwa sholat itu wajib dan itu tertera dalam Al-Quran. Di
Dalam Al-Quran sendiri dinyatakan dengan jelas bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dalam Al-Quran, dasar hukum tentang sholat itu banyak sekali. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Perintah sholat juga tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang mana artinya adalah periharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Perintah sholat juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا امَّأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Perintah sholat juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu riwayat Bukhari yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, dasar atau pokok Islam itu didirikan atas 5 hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Sebab yang selanjutnya yakni tentang syarat-syarat sholat. Ini penting untuk kita pelajari supaya apa? Supaya sholat yang kita laksanakan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Akhir, dengan harapan sholat itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syarat secara etimologis adalah tanda. Syarat sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah sholat dianggap sah. Syarat harus dilakukan apabila salah satu tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak dianggap sah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui syarat-syarat sholat. Syarat wajib sholat ada 4. Yang pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga balik, dan yang keempat bersih dari hadas dan najis. Syarat wajib sholat yang pertama adalah muslim. Sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir karena didahulukan 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Syarat sholat yang kedua adalah berakal. Orang yang lupa sholat hendaklah segera sholat begitu ingat. Tidak ada kafarah atasnya kecuali hanya melakukan sholat itu saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sholat tidak diwajibkan bagi orang gila. Kemudian syarat wajib sholat yang ketiga yaitu balik. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan juga Al-Hakim. Perintahkanlah anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka, anak-anak laki dan anak-anak perempuan. Sholat tidak diwajibkan bagi mereka anak kecil hingga ia balik, yaitu pada usia 10 tahun. Syarat wajib sholat yang keempat yakni bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada mereka yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang sedang menjalani masa nifas hingga keduanya bersih dari darah tersebut. Sedangkan untuk syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama, waktunya telah tiba. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang keempat, menutup aurat, dan yang kelima, menghadap kiblat. Memasuki sebab yang keempat, yakni rukun sholat. Kita akan belajar rukun sholat. Apa sih rukun sholat itu? Kalian akan dijawab pada gambar berikut ini. Rukun atau fardhu sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat
melakukan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat ini bisa dibaca secara lisan maupun di dalam hati. Bacaan niat sholat umumnya mencakup nama sholat yang dikerjakan, jumlah rakaat, dan melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun yang kedua yakni berdiri tegak, kemudian rukun yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah bacaan takbir Allahu Akbar saat sholat. Rukun sholat yang keempat yakni membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sendiri wajib dibaca pada setiap rakaatnya. Kemudian rukun yang kelima yakni ruku. Ruku adalah gerakan membungkukkan badan dengan kedua tangan berada di lutut. Rukun sholat yang keenam yakni bangkit dari ruku atau i'tidal. Rukun sholat yang ketujuh yakni sujud. Lakukanlah sujud dengan tumakninah. Terdapat 2 kali sujud yang dihubungkan dengan duduk di antara 2 sujud. Rukun sholat yang kedelapan yakni duduk di antara 2 sujud. Rukun sholat yang kesembilan yakni duduk dan tahiyatul akhir. Rukun selanjutnya yakni membaca sholawat Nabi. Saat tasyahud akhir wajib membaca sholawat yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim serta keluarganya. Yang selanjutnya yaitu salam, dan yang terakhir tertib. Yang dimaksud tertib adalah melakukan sholat atau semua rukun sholat secara beraturan. Setelah kita mempelajari tentang sholat, maka ada hikmah yang perlu kita ketahui. Di antara hikmah yang diwajibkan sholat, bahwa sholat itu membersihkan jiwa, menyucikannya, mengkondisikan seorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melarang manusia melakukan perbuatan yang keji dan kemungkaran. Sholat merupakan salah satu yang dapat menjadikan pelebur dosa. Sholat 5 waktu setara dengan pahala sholat 50 waktu. Dengan melaksanakan sholat berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas penyucian dirinya dan dosanya, bersyukur atas pahala yang telah diberikan dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus. Dari materi sholat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, yang mana merupakan tiang agama. Perintah mengerjakan sholat sudah ada dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan sholat tentu perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Serta sholat juga memiliki rukun, yang mana ada 13 rukun, dimulai dengan niat, diri tegak, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, kemudian ada duduk di antara 2 sujud, duduk dan tahiyatul akhir, mengucap salam, membaca sholawat Nabi, mengucap salam, dan tertib. Ataupun hikmah mempelajari sholat yaitu sholat merupakan salah satu yang dapat menghapuskan dosa. Mengerjakan sholat selama 5 waktu berarti orang tersebut telah menjalankan atau menjadikan pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mempelajari ini kita lebih semangat untuk menjalankan sholat tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Demikian akhir kata saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.